Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiani, BP 18120115, 4S3 Manajemen, ingin menyampaikan materi statistika induktif. Berikut penjelasannya melalui PowerPoint. Distribusi normal. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss dan merupakan salah satu distribusi dari variabel yang kontinu. Sifat distribusi normal ada 5. Yang pertama, grafik simetri terhadap garis tegak. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx besar dari 0. Yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Yang keempat, grafiknya mendekati sumbu X tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimtot. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu fx sama dengan 1. Distribusi sampel. Yang pertama, distribusi sampel rata-rata. Terbagi dua. Yang pertama, populasi N terbatas. Itu rata-rata dengan rumus mu x bar sama dengan mu x. Yang kedua, simpangan baku. Sigma x bar sama dengan sigma x per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Yang kedua, populasi N tak terbatas. Yang pertama, rata-rata mu x bar sama dengan mu x. Yang kedua, simpangan baku sigma x bar sama dengan sigma x per akar N kecil. Distribusi sampel proporsi. Yang ketiga, terbagi atas 2. Yang pertama, populasi N terbatas. Itu rumusnya rata-rata dengan rumus mu p bar sama dengan mu p sama dengan x dibagi N besar. Yang kedua, standar deviasi dengan rumus sigma p bar sama dengan akar p dikali 1 dikurang p dibagi N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Kemudian yang kedua, populasi N tak terbatas. Dengan rumus yang pertama, rata-rata mu p bar sama dengan mu p sama dengan X per N besar. Yang kedua, standar deviasi. Sigma p bar sama dengan akar P dalam kurung dikali 1 dikurang P per N. Selanjutnya kemudian yaitu distribusi sampel beda 2 rata-rata dengan rumus yang pertama rata-rata mu x bar 1 dikurang dengan x bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Standar deviasi sigma x bar 1 dikurang x bar 2 sama dengan dalam akar sigma 1 kuadrat di per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Proporsi N terbatas dan tak terbatas. Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang buka kurung mu 1 dikurang mu 2 per akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Distribusi sampel beda 2 proporsi. Yang pertama rata-rata mu P1 bar dikurang P2 bar sama dengan P1 dikurang P2. Yang kedua, standar deviasi. Sigma P1 bar dikurang P2 bar sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang per 2 1 dikurang P2 dibagi N2. Populasi N terbatas dan tak terbatas. T sama dengan buka kurung P1 bar dikurang P2 bar dikurang P1 dikurang P2 per sigma P1 bar dikurang P2 bar. Kemudian selanjutnya pendugaan parameter. Pendugaan parameter adalah dugaan sementara yang tepat untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Pendugaan interval ada 4 macam. 1. Pendugaan parameter min mu dengan rumus silahkan dilihat di bawahnya. Kemudian yang kedua, penduga titik untuk proporsi P dengan rumus silahkan dilihat di bawahnya. Kemudian yang ketiga, penduga titik untuk beda 2 rata-rata dengan rumus silahkan dilihat di bawah. Kemudian yang keempat, penduga titik untuk beda 2 proporsi dengan rumus silahkan dilihat di bawahnya.
Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan secara statistik. Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Langkah pengujian hipotesis ada 5 langkah. Yang pertama, menetapkan hipotesis HO dan HH. Yang kedua, menetapkan taraf nyata. Yang ketiga, menempatkan statistik uji yang cocok untuk menguji HO. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji. Yang kelima, kesimpulan. Di satu arah kiri digunakan apabila hipotesis HO berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil, paling sedikit, paling kecil. Uji satu arah kanan digunakan apabila hipotesis HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis HA berbunyi lebih besar. Uji dua arah digunakan apabila hipotesis HO berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Kemudian selanjutnya, pengujian hipotesis satu sampel terbagi atas 2. Yang pertama, uji rata-rata dengan rumus sampel besar sama dengan ZH sama dengan X bar dikurang mu0 per sigma X bar. Sampel besar TH sama dengan X bar dikurang mu0 per sigma X bar. Dengan rumus silakan dilihat di bawah, simpangan baku. Kemudian ujian proporsi. Sampel besar sama dengan ZH sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar. Sampel besar TH sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar. Simpangan baku rumusnya silakan lihat di bawah. Pengujian hipotesis 2 sampel terbagi atas 2. Yang pertama, uji beda 2 rata-rata. Dengan rumus sampel besar ZH sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Sampel kecil TH sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per S X bar 1 dikurang X bar 2. Simpangan baku silakan lihat rumusnya di bawah. Kemudian yang kedua, uji beda 2 proporsi. Yang pertama, sampel besar ZH sama dengan P bar 1 dikurang P bar 2 dikurang P1 dikurang P2 per sigma P1 bar dikurang P2 bar. Sampel kecil TH sama dengan P1 bar dikurang P2 bar dikurang P1 dikurang P2 per S P1 bar dikurang P2. Dengan rumus simpangan baku silakan lihat di bawah. Kemudian bagian akhir yaitu contoh soal. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram dari sampel 50 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Berikut cara penyelesaiannya. Diketahui N sama dengan 50, X sama dengan 375, delta sama dengan 125, mu0 sama dengan 400. Jawab, formulasi hipotesisnya. HO sama dengan mu sama dengan 400. HI sama dengan mu besar 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya. Delta sama dengan 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64. Pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian. 0 HO diterima jika Z0 lebih kecil dari min 1,64.
Z0 HO ditolak jika Z0 besar min 1,64. Kesimpulan, karena Z0 sama dengan min 1,41 besar dari dikurang Z0,05 sama dengan min 1,64, maka HO diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Sekian dan terima kasih. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan bisa menjadi panduan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.